Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma ini dengan NIM 211210133. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen-komponen kurikulum. Sebelumnya mungkin teman-teman udah tahu nih apa itu kurikulum. Nah, kalau menurut saya sendiri berdasarkan dari buku yang saya baca dari para ahli ya, pendapat para ahli, dapat saya simpulkan bahwa kurikulum itu adalah sebuah dokumen perencanaan ya, sebuah dokumen perencanaan yang dimana di dalamnya itu terdapat sebuah tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, tentu di dalam mencapai tujuan tersebut ada yang namanya evaluasi. Evaluasi inilah yang berfungsi untuk menjadikan tujuan dari yang ada di perencanaan tersebut menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Oke, karena teman-teman mungkin udah tahu ya pengertian dari kurikulum tersebut, maka kita lanjut ke materi komponen-komponen kurikulum. Nah, sebenarnya teman-teman bahwa kurikulum itu adalah suatu sistem ya yang dimana sejumlah komponennya itu saling berkaitan nih. Dan komponen-komponen di dalam kurikulum itu memiliki peranan penting ya, dan itu harus ada di dalam sebuah kurikulum gitu. Nah, selain itu kurikulum juga harus bersifat relevansi. Maksudnya apa? Maksudnya harus adanya kesesuaian. Kesesuaian antara apa sih? Nah, kesesuaian antara kurikulum dengan tuntunan ya atau tuntutan, kebutuhan, kondisi dan juga perkembangan masyarakat. Yang kedua, kurikulum itu harus adanya kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu berisi tujuan, materi, dan juga evaluasi itu harus sesuai kayak gitu. Nah, apa aja sih komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum? Yang pertama yaitu adalah komponen tujuan. Nah, menurut Winasa Jaya dia mengatakan bahwa kurikulum itu ya atau kurikulum tujuan atau komponen tujuan kurikulum itu adalah sesuatu hal yang penting yang memiliki peranan penting di dalam kurikulum kayak gitu. Karena nanti inilah yang akan mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Jadi ketika misalnya ada tujuan nih pembelajaran yang akan dilaksanakan, maka itu tentu akan mengarahkan kegiatan berjalan dengan lancar kayak gitu. Nah, ada pun tujuan kurikulum ya yang dirumuskan berdasarkan dua hal. Sebenarnya sama aja. Yang pertama itu karena adanya tuntutan kebutuhan kondisi masyarakat kayak gitu. Kemudian yang kedua harus didasari dengan pemikiran-pemikiran dan terarah pada nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara kayak gitu. Nah, di dalam tujuan pendidikan sendiri itu dikategorikan teman-teman. Jadi ada yang namanya tujuan umum dan khusus, jangka panjang, menengah, dan juga jangka pendek. Nah, kemudian nih ada juga nih dalam kurikulum pendidikan ya yang pada pendidikan dasar dan menengah pada tahun 1975 sampai atau 1976 di mana tujuan pendidikan itu dikategorikan ada empat teman-teman. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional. Apa sih maksud dari tujuan pendidikan nasional ini? Maksudnya adalah tujuan jangka panjang, tujuan ideal pendidikan bangsa Indonesia kayak gitu. Yang kedua ada tujuan institusional, yaitu sasaran pendidikan ini ya kepada lembaga pendidikan gitu. Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler. Maksudnya apa? Maksudnya tujuan ini adalah yang ingin dicapai oleh sesuatu program dari program studi kayak gitu. Yang keempat adalah tujuan instruksional, artinya target yang harus dicapai oleh sesuatu mata pelajaran. Nah, jadi begitu. Uh, ada empat ya kurikulum pendidikan dasar dan menengah pada tahun
1975 atau 1976. Yang pertama tujuan pendidikan nasional, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, yang keempat tujuan instruksional, kayak gitu. Nah, sebenarnya ada juga nih tujuan-tujuan mengajar, di mana uh, tujuan mengajar ini dibedakan juga nih menjadi beberapa kategori, di mana yang menjadi sasarannya itu adalah perilakunya atau perbuatannya. Nah, maka di sini Bloom yaitu mengemukakan bahwa ada 3 kategori tujuan mengajar yang sesuai dengan perilaku, kayak gitu. Yang pertama domain kognitif ya, efektif dan juga psikomotor. Jadi kayak gitu. Itu adalah komponen tujuan. Nah, yang kedua ada yang namanya komponen isi atau materi, atau bisa disebut juga dengan bahan ajar, kayak gitu. Nah, saya mengambil buku dari Sholah Hidayat. Nah, di dalam bukunya dia mengatakan bahwa isi dari program kurikulum atau bahan ajar adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada siswa sebagai pembelajar ya, dimana dalam kegiatan pembelajarannya itu untuk mencapai tujuan tentunya. Nah, biasanya isi atau materi itu dinamakan dengan silabus ya. Nah, kriteria yang dapat membantu pada perancangan kurikulum dalam menentukan isi materi ajar atau isi kurikulum ada beberapa nih teman-teman yang harus ada nih di dalam isi kurikulum. Dimana yang pertama, isi kurikulum itu harus sesuai, tepat, bermakna bagi perkembangan siswa tentunya. Yang kedua, isi kurikulum itu juga harus mencerminkan kenyataan sosial, kayak gitu. Yang ketiga, harus mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji. Yang keempat, isi kurikulum itu dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan, kayak gitu. Nah, sebenarnya ya materi ajar pada hakikatnya itu isi kurikulum yang dikembangkan dan disusun dengan prinsip-prinsip. Nah, jadi di dalam materi ajar itu ada atau harus ada yang namanya prinsip-prinsip, kayak gitu. Yang pertama, materi kurikulum. Materinya itu harus berupa bahan pelajaran atau bahan kajian topik-topik, kayak gitu. Terus yang kedua, mengacu pada pencapaian tujuan setiap satuan pelajarannya, kayak gitu. Nah, sebenarnya mata pembelajaran yang disusun secara logis dan juga sistematis ya, atau berurutan, itu ada nih bentuknya nih teman-teman, perlu dicatat ya. Yang pertama ada teori. Apa sih teori itu? Teori itu adalah seperangkat konstruk atau konsep ya, definisi atau preposisi yang saling berhubungan yang menyajikan pendapat sistematik tentang gejala dengan menspesifikasi hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut, kayak gitu. Yang kedua ada konsep. Konsep itu kayak semacam suatu abstraksi ya, yang dibentuk oleh organisasi dan dari kekhususan merupakan definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Yang ketiga ada generalisasi. Nah, generalisasi ini adalah sebuah kesimpulan umum ya, berdasarkan hal-hal yang khusus, kayak gitu. Bisa juga dari analisis, pendapat, ataupun pembuktian dalam penelitian, kayak gitu. Nah, yang keempat itu ada prinsip. Prinsip ini maksudnya adalah ide utama atau pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep, kayak gitu. Jadi prinsip ini adalah seperti ide utamanya, kayak gitu. Yang kelima yaitu prosedur. Maksudnya prosedur ini adalah langkah-langkah yang berurutan ya dalam materi pembelajaran yang harus dilakukan peserta didik, kayak gitu. Yang keenam ada fakta. Fakta ini maksudnya adalah sejumlah informasi khusus ya dalam materi yang dianggap penting, kayak gitu, yang terdiri dari terminologi, orang
orang dan tempat serta kejadian, karena ini harus berupa fakta kayak gitu. Yang ketujuh itu ada istilah. Maksudnya adalah kata-kata perbendaharaan yang baru dan khusus yang diperkenalkan dalam materi. Maksudnya istilah-istilah tersebut itulah yang dimasukkan ke dalam materi atau bahan ajar kayak gitu. Yang kedelapan ada juga contoh atau ilustrasi. Nah, di dalam materi inilah ada harus ada yang namanya contoh atau ilustrasi, karena nanti dengan adanya contoh ini atau ilustrasi ini maka mahasiswa maka siswa itu akan paham terhadap materi yang ada di dalam kurikulum tersebut kayak gitu. Kemudian ada juga definisi. Definisi ini seperti menjelaskan ya atau memberikan pengertian tentang sesuatu hal, kata ataupun hal lain dalam garis besarnya kayak gitu. Yang ke-10 itu ada preposisi atau cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Nah, preposisi ini semacam strategi ya, di mana ketika menyampaikan materi ini kita harus seperti apa gitu. Upaya apa nih yang harus kita lakukan ketika kita menyampaikan sebuah materi kayak gitu. Nah, komponen yang ketiga dari komponen-komponen kurikulum itu adalah komponen strategi. Nah, menurut Widya Indah Rahayu dan juga kawan-kawannya ya, menyatakan bahwa mengimplementasikan kurikulum karena adanya keterkaitan, di mana bagian-bagian strategi memainkan peranan penting. Nah, strategi ini juga memberikan peranan penting ya di dalam namanya kurikulum kayak gitu. Proses pembelajaran atau pengajaran ya dapat diwujudkan melalui pola dan juga urutan perilaku guru dan siswa yang sama yang melayani tujuan tertentu. Dengan kata lain, bisa kita simpulkan bahwa strategi itu memiliki dua komponen penting. Komponen yang pertama yaitu rencana yang diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan, strategi yang disusun untuk mencapai tujuan utama kayak gitu. Nah, ada juga nih taktik atau strategi yang bisa kita gunakan nih dalam pengajaran. Apa aja sih taktik tersebut? Yang pertama ada discovery learning. Discovery learning ini dimana siswa ini ya dalam pembelajarannya mereka itu mereka itu dituntut untuk melengkapi berbagai informasi, mengumpulkan tugas, pembandingan kelompok, analisis ya, organisasi, pencampuran, dan juga menarik kesimpulan siswa dalam pembelajaran. Nah, maka dengan adanya discovery learning ini, maka siswa itu dia akan mudah menguasai, menerapkan, atau mencari kegiatan yang akan bermanfaat bagi mereka yang masih berkaitan dengan pembelajaran kayak gitu. Nah, adapun taktik yang kedua atau strategi yang kedua ya, yaitu dengan meaningful learning. Maksudnya apa di sini? Siswa itu dituntut untuk mencari makna isi bagi siswa untuk meningkatkan pembelajaran kayak gitu. Jadi siswa dituntut nih dalam mencari makna isi kayak gitu untuk dia dapat meningkatkan pembelajaran kayak gitu. Yang ketiga yaitu individual learning. Maksudnya apa? Maksudnya kegiatan pembelajaran individu atau kelompok kecil yang diperlukan untuk implementasi pembelajaran discovery learning gitu. Jadi adanya kelompok kecil yang mengimplementasikan pembelajaran discovery learning kayak gitu. Nah, kemudian setelah komponen strategi, ada nih yang keempat namanya komponen evaluasi. Nah, komponen evaluasi ini termasuk ke dalam komponen-komponen kurikulum.
Adapun nih menurut Bisri, dia mengatakan bahwa komponen evaluasi itu adalah komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan seperti halnya penjaga gawang dalam permainan sepak bola. Memfungsikan evaluasi berarti melakukan seleksi terhadap siapa yang berhak untuk diluluskan dan siapa yang belum berhak diluluskan. Jadi evaluasi ini semacam adanya perbandingan ya, perbandingan dalam kegiatan belajar mengajar kayak gitu. Evaluasi ini sebenarnya ditujukan ya untuk menilai pencapaian tujuan. Berapa aja sih tujuan yang udah kita capai kayak gitu, dan apa aja yang harus diperbaiki kayak gitu. Maka inilah fungsi dari evaluasi tersebut kayak gitu. Maka dengan begitu tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Nah, maka setiap kegiatan tentu akan memberikan umpan balik ya. Demikian juga dalam pencapaian tujuan pembelajaran dan proses pelaksanaan mengajar. Nah, umpan balik tersebut tentu mengadakan berbagai usaha penyempurnaan ya. Maka dengan adanya evaluasi, dengan adanya perbaikan atau kita melihat atau mengumpulkan informasi, maka dengan begitu usaha untuk penyempurnaan itu dapat dilakukan kayak gitu. Maka tentu ini akan mengarah kepada yang lebih baik lagi. Kemudian ada juga nih yang namanya evaluasi pengajaran. Evaluasi pengajaran ini adalah evaluasi yang ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Jadi evaluasi pembelajaran ini ditujukan ya untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan dari kegiatan mengajar secara keseluruhannya. Nah, yang pertama ada evaluasi hasil belajar mengajar. Dalam evaluasi hasil belajar ini biasanya semacam ada butir-butir soal kayak gitu di dalam pencapaian tujuan khusus yang telah ditentukan. Jadi mengadakan sebuah soal ataupun butir-butir soal untuk mengukur nih pencapaian tujuan khusus yang telah ditentukan. Maka berdasarkan lingkup luas bahan atau jangka waktu belajar ya, bahwa evaluasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama evaluasi formatif, yang kedua evaluasi sumatif. Evaluasi formatif itu apa sih? Nah, evaluasi formatif itu adalah evaluasi yang dimana ditujukan untuk menilai penguasaan siswa terhadap tujuan-tujuan belajar dalam jangka waktu yang relatif pendek kayak gitu, atau menilai proses pengajaran kayak misalnya diadakannya PR, penugasan sehari-hari kayak gitu. Itu adalah evaluasi formatif ya. Nah, kalau evaluasi sumatif sendiri ini lebih ditujukan untuk menilai penguasaan siswa terhadap tujuan yang lebih luas sebagai hasil usaha belajar dalam jangka waktu yang cukup lama, atau bisa dikatakan misalnya 1 semester, 1 tahun, atau selama jenjang pendidikan. Contohnya kayak misalnya diadakannya ujian setiap semester, diadakannya ujian tengah semester, kemudian juga diadakannya UN, itu adalah termasuk evaluasi sumatif kayak gitu. Nah, ada juga nih yang kedua, evaluasi pelaksanaan mengajar. Nah, Stablibin dan kawan-kawan mengutip bahwa model evaluasi dari EPIC, mereka itu mengatakan bahwa komponen-komponen yang dievaluasi itu sebenarnya ada yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotor. Adapun komponen mengajarnya itu adalah
yang tadi itu adalah program mengajarnya ya, yang kognitif, afektif, psikomotorik. Psikomotor itu adalah program mengajar atau komponen-komponen yang dievaluasi dalam program mengajar kayak gitu. Nah, adapun di dalam komponen mengajar mencakup um, subkomponen ya. Yang pertama ada isi, yang kedua metode, yang ketiga organisasi, yang keempat fasilitas dan biaya. Kemudian ada juga yang namanya komponen populasi, di mana komponen populasi ini mencakup siswa, guru, administrator, spesialis pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Nah, ketika kita misalnya mau melaksanakan yang namanya evaluasi mengajar ya, evaluasi pelaksanaan mengajar, maka di sini boleh nih melalui atau dengan cara kita melakukan observasi, kemudian juga studi dokumenter atau analisis hasil pekerjaan ya, kemudian angket dan checklist kayak gitu. Kita semacam kayak observasi, melihat ke lapangan kayak gitu. Nah, itulah komponen-komponen kurikulum. Nah, jadi komponen-komponen kurikulum itu ada 4. Yang pertama adalah komponen tujuan, komponen isi materi atau bahan ajar ya. Yang ketiga itu komponen strategi. Yang keempat itu adalah komponen evaluasi. Nah, keempat komponen ini harus ada dalam kurikulum karena komponen-komponen tersebut memiliki keterkaitan tentunya, dan ini adalah hal yang uh, tidak boleh ditinggalkan di dalam kurikulum karena semua komponen tersebut sangat penting dan memegang peranan penting untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti kayak gitu.